Hai Marketplace Leaders, selamat datang di A Cup of Wisdom. Inilah seri video dari JPCC Marketplace yang bertujuan untuk memperlengkapi Anda semua dengan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan bisnis Anda sehari-hari. Saya Dennis Krisna dan hari ini saya ditemani oleh Hando Yolim. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang leader dari JPCC dan dia adalah seorang pebisnis yang bergerak di bidang pasar modal. Nah, tanpa panjang lebar, kita kenalan langsung dengan Kak Dendo Valentino. Hai Kak, Halo. welcome. Yeah, Kak, thank you udah mau ditanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Dan mungkin sebelum kita mulai, Kak Dendo boleh introduction, perkenalan dulu Kak. Ya, terima kasih. Nama saya Dendo. Ya, saya saat ini bergerak di bidang konsultasi untuk perusahaan yang mau masuk ke dalam pasar modal ya, menjadi perusahaan terbuka atau TBK. Wow, menarik banget. Ceritanya gimana Pak? Kak bisa ada di industri ini hari ini. Nah, sedikit latar belakang lah. Ceritanya kebetulan sih. Karena background saya sebenarnya mulai dari kuliah, terus waktu kerja ya itu di bidang teknologi informasi sebenarnya. Saya membuat program dan lain-lain sampai saya mendapatkan job di sebuah perusahaan finansial, ya kan. Nah kemudian ya jadi tertarik gitu. Tapi kurang lebih mungkin udah lebih dari 15 tahun lah ya. Wow. 15 tahun di bidang investasi. Iya, di bidang pasar modal. Di bidang pasar modal. Iya. Mungkin bidangnya berbeda-beda ya, tapi masih di sekitar pasar modal. Oke. Nah, Kak mungkin boleh cerita waktu Kak Dendo pertama kali mulai, terbayang nggak Kak Dendo sekarang ada dalam posisi ini, memimpin bisnis sebesar ini, dan juga punya achievement yang sekarang Kak Dendo punya? Sama sekali enggak sih, benar sama sekali enggak. Ya cuman tertarik aja. Saya pikir pasar modal ini tempat yang pada saat itu ya saya pikir yang bagus untuk mengembangkan saya dari sisi seorang IT sebenarnya awalnya karena banyaknya transaksi di pasar modal dan lain-lain. Itu saya merasa tertantang ya dan juga saya mau mengembangkan diri saya sebenarnya di pasar modal, tapi malah ya udah mengikuti. Jadi benar-benar jadi senang gitu. 15 tahun. Ya. Pasti prosesnya nggak enak mulu kan ya. Pasti ada proses di mana yang, aduh ini sakit banget, aduh ini gimana. Nah, ya betul. Boleh share sedikit nggak kira-kira pembelajaran apa yang membentuk seorang Kak Dendo hari ini yang jadi pengusaha yang jadi yang solid gitu. Iya. Ya, saya memang bercita-cita dari muda ya, dari waktu kuliah. Saya pikir saya hanya bekerja sampai umur 30 saja. Ya, cita-cita orang beda-beda ya. Dari situ 30 tahun saya mau mulai usaha saya sendiri, seperti itu. Nah, itu puji Tuhan, ya pada saat itu saya setelah umur 30 tahun saya memberanikan diri untuk keluar dari perusahaan tempat saya bekerja ya dan juga mulai berusaha lah ya, mulai merintis ya. Ternyata ya banyak banget ya kalau kita awalnya kerja kan kita hanya bagian kita saja yang kita kerjakan ya. Nah, pada saat berusaha memang awalnya sendiri ya. Kita sesuai dengan expertise kita ya kita coba. Tapi ternyata setelah berusaha sendiri ini berarti kita juga membutuhkan bidang-bidang yang lain sebenarnya. Siapa yang memasarkan bisnis kita dan lain-lain itu yang kita mulai membutuhkan orang lain lah ya. Terus kita harus mempelajari seluruh bidang gitu ya. Sampai akhirnya merasa bahwa ternyata ilmu kita tuh belum cukup ya mulai mencari bagaimana belajar tentang akuntansi ya, bagaimana belajar tentang yang paling susah apa tuh? Yang paling bikin frustrasi dah waktu belajarnya kira-kira dulu. Yang paling susah ya, yang paling challenging buat Kak Dendo. Iya, yang paling susah ya masalah keuangan ya, menata ya, bagaimana pendapatan, pengeluaran dan lain-lain ya. Kita juga harus bisa menggaji diri sendiri, ya, menggaji orang lain, membayar sewa, ya dan lain-lain. Nah itu yang tapi kalau nggak pernah dimulai ya kita juga. Jadi saya memang learning by doing. Jadi Chief Everything Officer ceritanya. CEO juga ya. Iya CEO kan Chief Everything Officer ya, jadi mau dikerjain dia. Berarti awalnya dari start doing and learning by doing lah ya. Learning by doing. Nah, tapi ada nggak, Kak Dendo, hal yang dengan sengaja atau intentional yang dibangun selama 15 tahun ini? Oke. Ya selalu ini sih, selalu
update ya dengan baik pengajaran-pengajaran di JPCC, di marketplace ya. Actually saya juga udah ikut dulu namanya Biskom ya. Itu juga selalu, jadi setiap apa yang dibagikan oleh setiap pebisnis yang diundang datang atau hamba Tuhan itu juga menjadi satu fondasi ya. Sedikit demi sedikit ya kita belajar tentang integritas, tentang grit ya, bagaimana harus tentang passion juga kita belajar bahwa kita unik di mata Tuhan. Pasti Tuhan sudah menyediakan buat kita apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah itu juga saya yakini, dan juga lewat marketplace atau Biskom pada saat itu kita mulai bukan mencari bisnis di luar, tapi mulai menggali ke dalam apa yang menjadi kekuatan kita sendiri karena saya dengan Handoyo dengan Dennis Krishna pasti berbeda-beda gitu tetap jadi kita bukan bersaing dengan orang lain, tapi sebenarnya kita bagaimana harus menjadi semakin lebih baik lagi ya gitu. Dan juga memang kita belajar untuk endurance ya, tahan banting gitu ya, grit banget ya jadinya. Kadang masa kan nggak selalu baik ya gitu tapi gimana kita bisa menyikapi setiap keadaan yang ada, termasuk kayak pandemi ini. Menarik gitu. Nih bicara masa-masa sulit, pernah nggak hampir mau give up gitu, terus kira-kira waktu itu apa yang membuat Kak Dendo bangkit lagi? Ya, saya mulai bisnis itu dari waktu sendiri ya, single ya. Ya awalnya ya apa yang saya lakukan ya cukuplah buat saya sendiri ya, paling kita juga bisa memberkati orang tua dan lain-lain ya. Tapi juga berjalannya dengan season kan, kita harus menikah, kita harus mempersiapkan nikah sendiri ya. Terus kemudian juga habis itu kita juga punya anak ya, kita harus membesarkan anak gitu. Jadi season selalu berubah. Itu sih yang membuat kita selalu berpikiran lebih kreatif lagi, lebih men-challenge lah ya, bahwa kita diingatkan untuk selalu naik, level up lah, seperti belajar itu. belajar terus. Iya, betul. Mungkin bukannya mau meninggalkan ya yang waktu yang timbul, tapi justru harus menambah ya, kalau saya rasa gitu. Ada yang ayat di Amos itu, bahwa sebenarnya kita melakukan masih ada loh hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Untuk multiplikasi. Kita punya penghasilan dan lain-lain. Pernah frustrasi atau burnout gitu? Ini pertanyaannya mungkin agak menyakitkan begitu Kak. Tapi nggak apa-apa, kita nyantai aja Kak. Iya. Pernah sih, pernah. Saya ingat pernah pada saat itu ada misalnya quotation atau penawaran yang kita berikan kepada institusi yang besar, lalu kita menunggu masa itu ya, bahwa kita berharap bahwa order yang kita berikan itu akan diterima dan kita seperti yang kita harapkan, tapi kita tunggu gitu sampai penantian itu membuat kita jadi terfokus sama permasalahan itu. Fokusnya di masalah. Masalah itu ya yang kita nggak sadari bahwa waktu itu sudah berjalan gitu, sampai waktu itu ya saya sempat share sama salah satu hamba Tuhan ya, Our Gembala bilang, sudah berapa lama kamu tunggu itu? Lumayan lama sih. Berapa lama? Saya sebutin bahwa wah kalau udah segitu lama sih lupain aja gitu. Ya sampai cuman kayak begitu aja, itu yang bikin kita juga, kita nggak boleh fokus sama satu hal nih gitu ya. Kita selalu mengharapkan kepada, ibaratnya kayak mengharapkan manusia lah ya kan, itu kan nggak boleh ya. Jadi udah saya lepaskan, emang ya mulai mencari hal-hal yang lain ya, seperti itu. Ya kadang ya perkataan dari leaders kita ya kadang juga itu juga sebuah breakthrough buat kita. Banyak orang yang harus dengar ini sebenarnya, karena hari-hari ini apalagi kita pasca COVID, mungkin pada saat COVID kemarin, pandemi, banyak banget lah challenge, banyak banget yang bikin orang frustrasi, pebisnis banyak frustrasi, dan mungkin yang tadi Kak Dendo cerita tuh, pada saat frustrasi mereka lupa ngelihat yang lain karena yang difokusin ngeliatin masalah terus ditungguin. Sehingga ini jadi jawaban buat banyak temen nih, menurut saya. Jadi apakah fokusnya pada saat kita menghadapi tantangan? Kalau kita nggak fokusnya pada masalah dan tantangan, kita fokusnya ngapain nih yang bisa kita lakukan?
Kita tentunya mencari ya networking perlu, ya networking perlu. Kita nggak pernah tahu bahwa teman, our true wealth, iya itu kadang our connection ya seperti kayak gitu ya. Terus juga ya semakin mempertajam ya dengan kompetensi kita dengan webinar, apalagi pada saat zaman pandemik itu kan banyak banget tuh webinar yang gratis tiba-tiba bermunculan di mana-mana ya kan, itu yang nggak bisa kita peroleh pada masa sebelumnya ya. Iya benar juga termasuk juga di JPCC Marketplace dan lain-lain ya seperti itu. Jadi ya nggak pernah menyerah lah, kita harus tahan banting, tahan uji, ya seperti itu. Iya. Ini satu tantangan juga loh, karena pada saat kita ketemu masalah, biasanya memang secara natural kita fokusnya untuk menyelesaikan masalah atau menunggu, betul. Gitu. Tapi ini sebenarnya fokusnya lebih kepada memperbesar kapasitas, networking. Benar. Kapasitas gede, masalah jadi kecil. Exactly, betul. Salah satu kelebihan ya kita menjadi pengusaha adalah pada saat kita bekerja sama orang, pada saat kita merasa kurang atau kita merasa tidak diperlakukan adil, kita bisa menyalahkan kiri kanan. Tapi pada saat kita mengambil posisi sebagai seorang pengusaha, ya kita sebagai seorang entrepreneur, kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Ya, bagaimana dengan pendapatan kita, bagaimana dengan kita yang nggak ada yang bisa kita salahkan, gitu ya. Kita udah ngambil posisi bahwa kita ambil tanggung jawab kita, ya. Artinya apakah kita mendapatkan resiko tanggung sendiri lah. Resiko tanggung sendiri gitu ya. Kita nggak ada lagi yang bisa dulu kan kita bisa salahin owner, bisa salahin bos kita, bisa salahin anak buah kita dan lain-lain ya. Pada saat kita menjadi seorang pengusaha, nggak ada lagi yang bisa kita salahin. Kalau ada yang harus disalahin adalah diri kita sendiri gitu. Ya itu. Jadi ambil tanggung jawab. Seperti itu. Mau nggak mau bikin diri kita lebih pintar, lebih baik gitu. Iya, betul. Wah, oke. Iya. Menarik. Kita mau ngobrol sedikit mengenai excellence. Ya kita banyak di JPCC kita banyak belajar mengenai excellence. And I believe nilai ini juga nggak luput dari keberhasilan yang Kak Dendo. Yang kita mau tanyakan mungkin, how do you define excellence? Iya, excellence adalah ketika kita mendeliver ya apa yang sudah kita janjikan ya, bahkan kita bisa lebih baik lagi daripada apa yang kita janjikan. Expectation, ya ada yang lebih ditawarkan, ya gitu. Itu. Menurut saya, ya saya pernah waktu itu membuat pelatihan tentang saham ya, gitu dan lain-lain. Sampai orangnya notice gini, nanyanya gini. Kak Dendo gerejanya di mana? Pak Dendo gerejanya di mana? Saya bilang JPCC. Oh pantas, saya udah kira kayak gitu. Wow, kenapa gitu? Kenapa saya kan gali gitu kenapa? Iya cara ya mempersiapkan ini, ya memberikan service gitu ya, kayak tempatnya harus bagus, makanannya harus bagus dan lain-lain seperti itu. Excellennya ketahuan di situ. Ya, gitu. Jadi saya sampai kaget ya coba bagaimana kalau kita perlakukannya dengan jelek ya misalnya ya nanti kan bisa ya artinya apa yang kita lakukan baik ya kadang juga membawa kemuliaan buat Tuhan ya. Ya betul. Small things matters banget kalau bicara excellent ya. Wow, keren. Kak, boleh sedikit share tips mengenai gimana Kak Dendo memimpin tim Kak Dendo di dalam perusahaan? Dari sisi leadership dan bagaimana membangun kehidupan atau membangun tim yang Kak Dendo pimpin? Iya, saya bidang yang saya juga mengaca sama diri saya sendiri ya bahwa bidang yang saya geluti itu juga mungkin nggak ada sekolahnya gitu ya, mungkin juga nggak ada ininya ya. Jadi sesuatu ya kan, ya artinya juga setiap orang pasti jika diberi kesempatan untuk belajar ya pasti kemungkinan bisa juga gitu ya. Jadi untuk orang-orang di perusahaan ya untuk mereka saya biasanya memberikan waktu mereka untuk belajar ya untuk tandem dengan yang sudah existing atau dengan saya sendiri gitu dimana dia bisa melihat mungkin itu saya nggak buru-buru ya untuk langsung memberikan tanggung jawab kepada mereka tapi mereka boleh melihat dulu sebenarnya
metode yang dipakai oleh DATE ini atau JPCC ini bagus banget gitu ya. I do, you watch ya pertama, ya, you watch dulu ya. Habis itu I do, you help gitu kan. Habis itu you do, I help. Ya, habis itu you do, I watch aja gitu. Wow, Dan pada saat kita sudah bisa itu, ya kita pekerjaan kita juga semakin lebih ringan ya di kantor. Benar. Kemudian mereka juga jadi level up ya, artinya pengetahuan mereka semakin naik ya. Artinya saya selalu apa yang sudah bisa didelegasikan ya segera didelegasikan gitu. Dan kita cek role yang lain yang memang tidak bisa dipegang oleh orang lain seperti itu. Jadi ada fase grooming proses, kemudian juga SOP ya. Kita harus memberikan instruksi dengan jelas. Bagian sistem clear kebetulan saya mungkin backgroundnya karena di sistem ya kan, jadi alur kerja gitu sistem ya itu udah dipikirin semua. Dipikirkan gitu. Kalau keluar dari sistem ya pasti akan delay atau jadi lebih lama ya. Gitu. Kemudian juga job desk ya, masing-masing setiap itu harus jelas untuk kita bicarakan. Menarik. Dalam memilih seorang leader di perusahaannya Kadendo, faktor-faktor apa yang dilihat sama Kadendo untuk memilih seorang leader? Iya, faktor dia mau mengambil tanggung jawab lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Ya, ada rasa memiliki, ya juga ownership, terus kemudian juga yang pasti ya juga waktu ya yang menjawab ya. Kadang kesetiaan ya, itu yang nggak bisa dibeli ya. Yang tentunya orang-orang yang sudah lama bertahan lewat ups and downs perusahaan, ya kita melalui masa pandemi dia tetap ada di sana ya. Tentunya orang-orang itulah seleksi alam ya biasanya yang harus kita berikan reward lah ya, atau kita promosikan. Menarik. Kak, jadi menurut Kadendo dengan pencapaian yang Kadendo sekarang sudah punya, dengan bisnis yang Kadendo sudah bangun, apakah Kadendo merasa sudah mencapai posisi di mana Kadendo bisa bilang, I am successful? Atau how do you define success in your life? Enggak sih, gitu ya. Ya tujuannya adalah gimana saya bisa meninggalkan bisnis ini dan juga bisnis ini bisa dijalankan oleh orang lain ya. Artinya orang-orang yang menurut saya sukses itu kalau kita bisa membuat orang-orang lain yang di sekitar kita juga sukses. Jadi ya bagaimana bisa melihat ya anak buah kita mulai memimpin perusahaan kita ya. Jadi fruitful ya. Kita lebih punya ada waktu ya untuk keluarga contohnya, atau untuk olahraga yang kita senengin misalnya. Kita bisa punya waktu. Nurunin handicap di golf ya Pak. Ya itu juga, itu misinya juga ya kan, ya salah satunya seperti itu. Jadi great succession planningnya tuh harus ada ya, dimana saya dan partner itu merasa kita nggak bisa terus-terusan nih, kita udah 4 tahun, kita mau masuk 5 tahun, kita nggak bisa terus-terusan menghandle semua sendirian gitu. Artinya nggak mau di dalam posisi yang sama terus gitu. Harus ada yang mulai bisa menggantikan gitu. Iya. Kalau uang nggak? Iya. Uang, gimana Kadendo memandang uang dari sisi kesuksesan dalam sebuah keberhasilan? Gitu? Iya. Ya, yang pasti ya kalau kita itu kayak semacam pendapatan ya kita tabungkan ya untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Artinya ya apakah nanti kita akan jadi uang itu ya semacam katalis saja ya untuk bahan kita untuk melakukan ekspansi yang lebih besar lagi, memberkati lebih banyak lagi ya, jadi bahan bakar seperti itu ya. Tentunya kita akan menerima karyawan lebih banyak lagi yang bisa kita biayai, kemudian juga peningkatan ya setiap tahunnya ya, bonus dan lain-lainnya. Artinya untuk kesejahteraan karyawan sih gitu, dan juga keluarga tentunya pada akhirnya ya, seperti itu. Ini saya ada satu pertanyaan yang mungkin agak off topic sedikit. Zaman sekarang nih banyak anak-anak muda, orang-orang muda yang berbisnis bicaranya passion. Aduh, gua suka nih, ini gua banget nih, ini bukan gua banget nih. Nah, apa yang dilakukan Kadendo hari ini, menurut Kadendo ini passionnya Kadendo bukan? Iya, awalnya jelas passion.
ya. Awalnya jelas passion di bidang teknologi informasi, itu passion saya. Kemudian juga berkembang ke financial, yaitu juga passion saya karena bisa mengetahui keadaan dunia, perekonomian dan lain-lain ya. Saya yang backgroundnya dari teknologi, jadi mengetahui ya gitu masalah ekonomi dan lain-lain itu saya menyukai. Tapi itu aja tentu nggak cukup ya. Alright. Ya kalau kita cuman hanya berpegang kepada passion kita tanpa menambahkan ya skill kita, ya juga daya tahan, ya kemudian juga ya banyak hal lah ya di atas passion. Passion is sebuah permulaan untuk modal doang passion tapi harus itu aja nggak cukup lah ya. Iya betul. Ya passion itu seperti kayak apa sih yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita untuk kita kembangkan sendiri ya dengan kompetensi kita dan lain-lain, itu yang harus ditingkatkan. Yes. Bicara tentang keberadaan kita di marketplace, tentu nggak luput dari kata stewardship atau pengelolaan. Nah mungkin kita mau tanya Kak Dendo nih, pandangan Kak Dendo tentang stewardship atau pengelolaan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa kira-kira? Iya, setuju banget bahwa ya usaha kita adalah bukan milik kita sendiri ya, tapi sebenarnya kita ya diberikan oleh Tuhan untuk mengelola, ya kan? Juga di dalam kita mengelola perusahaan itu juga ada hak-hak daripada orang-orang yang bekerja bersama kita, partner kita dan lain-lain ya seperti itu. Dan juga di industri ya bahwa kita berperan untuk menjadi garam dan terang di industri kita, ya kan. Terus ya jadi dengan kayak begitu ya kita nggak terlalu egosentris ya memikirkan bahwa bisnis kita harus menjadi nomor satu ya, atau mengalahkan yang lainnya ya, membunuh bisnis lainnya ya, karena ya menurut saya orang-orang yang berbisnis itu yang lain itu juga ya walaupun di bidang yang sama justru bagus ya, kita sama-sama membangun industri sebenarnya ya, dan juga ya mereka sebenarnya sedang menjalankan panggilannya mereka juga ya, panggilan Tuhan juga di dalam kehidupan mereka ya, kenapa kita harus bunuh gitu kan, gitu kan, it's not fair gitu kan ya Kak, gitu. Jadi dan dengan kayak seperti itu ya bahwa kita ya fokus kita mengembangkan bisnis kita dengan setia ya, artinya kita nggak perlu takut ya akan berebut kekurangan market dan lain-lain seperti itu sama sekali sih enggak ya. Jadi jalan itu ya semua santai aja. Pasti kita percaya Tuhan udah Jadi stewardship itu mentalitinya jadi membuat kita lebih secure ya. Iya betul. Jadi kita nggak yang merasa self of ownership atau entitlement lah ya. Iya. Sehingga akhirnya kita ngoyo terus jadi bunuh-bunuhin kompetitor. Iya, karena capek banget ya. Iya, capek hidupnya begitu. Setiap bangun melihat memperhatikan kompetitor kita ya. Apa yang mereka bikin? Terus kalau mereka bikin sesuatu yang ini kok kita stres gitu kan. Itu sih dulu awalnya seperti kayak gitu ya. Ya, tapi juga ya semakin kita mature ya mungkin ya. Kita juga ya bahkan kalau ada yang mau tahu tentang bisnis kita ya, welcome ya kan gitu. Kita bisa bersinergi ya kan, dia bisa mengambil part, kita berikan part yang mungkin dari dalam hal sales, marketing atau apapun gitu ya. Sinergi malah jadi referral atau apa ya kita welcome gitu. Jadi kita open juga. Bukan sesuatu yang harus dijaga. Jadi malah empowering ya. Dengan mindset itu jadi kita malah jadi empowering others juga. Menarik ya. Stewardship itu membuat kita jadi secure. Kenapa? Karena kita percaya kita ini mengelola apa yang diberikan Tuhan. Jadi seperti Ko Jeff bilang, yang punya kepentingan untuk kita berbuah itu Tuhan. Betul. Jadi pada akhirnya ya kita jalankan, kita kelola dengan baik. Pada akhirnya kita akan berbuah. Gitu ya. Kak Dendo, in the future nih, in the far future, 10-20 tahun lagi, apa yang Kak Dendo pengen tinggalkan as a legacy? Legacy. Iya, nama baik pasti. Ya, yang kita pengen nama baik di industri, nama baik di industri dan di keluarga dan di teman-teman dan juga di komunitas ya tentunya ya. Ya dikenal sebagai orang yang berintegritas. Ya, itu tentunya itu lebih penting, nama baik. Kemudian juga ya hopefully ada yang bisa
ya meneruskanlah apa yang sudah kita bangun. Seperti itu. Oke. Sangat menarik. Di keadaan Kak Dendo hari ini, masih ada nggak sih mimpi yang belum tercapai? Ya di dalam pekerjaan ya hopefully apa yang masa-masa ke depan ya untuk di industri saya itu semakin lebih mudah lagi untuk orang mungkin atau perusahaan untuk berkembang melalui pasar modal lebih mudah, banyak regulasi dan lain-lain ya kemudian juga perusahaan kita bisa menjadi one stop solution untuk orang-orang yang membutuhkan ya atau pebisnis ataupun perusahaan-perusahaan seperti itu ya memberikan servis yang lebih baik lagi tentunya sekarang ini mungkin masih ada banyak keterbatasan dan lain-lain ya. Wow, oke. Menarik. Thank you Kak Dendo. Last question mungkin. Saran masukan, input ini juga untuk pengusaha muda di JPCC kalau mereka sekarang sedang seasonnya mulai bisnis atau mereka sedang menghadapi tantangan gitu ya, kira-kira apa yang Kak Dendo pengen sampaikan? Yang pasti harus semangat ya, percaya bahwa Tuhan sudah memberikan benih di dalam kita ya untuk yang kita tabur ya dan kita kerjakan sendiri ya, Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Setia pada perkara kecil nanti akan diberikan lagi perkara yang lebih besar. Itu kita percaya seperti dimanapun posisi kita sekarang saat ini ya. Terus juga ya bahwa kesuksesan itu kadang nggak didapat dengan cara instan ya, tapi dengan berproses ya. Bahwa itu percaya aja bahwa ya Tuhan kita juga God is Tuhan kita yang suddenly ya, kadang ya Dia bisa memberkati kita kapan saja, anytime, tepat pada waktunya ya. Tapi make sure bahwa kita memang sudah siap untuk konten kapasitas kita sendiri ya. Seperti itu, percaya bahwa bidang apapun ya kita bisa sukses. Ya, yang penting ya ada grit di sana ya. Kita nggak mudah menyerah, endurance dan lain-lain ya. Menurut saya seperti itu. Ya lakukan hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Ya kan, kemudian lakukan hal-hal yang lebih sulit, habis itu kita bisa melakukan hal-hal yang sangat impossible yang dahulu nggak bisa kita lakukan. Selalu perbesar kapasitas. Menarik. Thank you Kak Dendo, banyak banget nih. Banyak banget insight-nya. Dan saya percaya juga pasti teman-teman di Marketplace akan diberkati dengan sharing yang tadi kita sudah bahas. Thank you Kak Dendo. Thank you. Demikian episode A Cup of Wisdom kali ini. Semoga teman-teman diberkati dengan konten yang disampaikan. Stay tune buat episode berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.